Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Stigmataya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke? Tapi kenapa pondok ini berada jauh sekali dari mana-mana? Maksud saya, ini bisa dibilang tempatnya sangat terpencil. Pastor Yeri nampak sangat penasaran. Ustadz Imam memincingkan mata, menatap wajah Pastor Yeri selama beberapa saat. Ia sedang berpikir sesuatu. Lalu ia merentangkan tangannya dan menarik lengan baju takwanya di balik tato bergambar tengkorak ular dan lainnya. Saya duluan seorang perampok. Ia membuka kerah bajunya dan memperhatikan beberapa luka bekas berbentuk ulat di dekat leher. Saya hampir mati karena tembakan polisi. Namun, alhamdulillah, saya menemukan jalan kembali. Hampir semua orang di sini, guru dan santri, adalah orang terbuang dari masyarakat. Hanya inilah yang tempat menerima kami, memberi kesempatan agar bisa menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, Ustadz. Kesempatan agar bisa menjadi lebih baik. Ustadz Imam menatap jendela kamar yang terbuka. Karena itulah tempat ini jauh dari mana-mana, sebab masyarakat luar tak berani dan tak ingin tinggal di sekitar tempat ini. Lalu kenapa Mbak Firda pernah mondok di sini? Pastor Yeri bertanya dalam hati. Beberapa lamanya mereka berdua berbincang banyak mengenai hal lain. Hingga tak terasa malam sudah mencapai puncaknya. Baiklah, saya harus kembali ke kamar. Ustadz Imam tersenyum sambil beranjak dari kursi. Besok subuh saya harus bangun soalnya. Ah, baik, silahkan. Pastor Yeri mengangguk. Oh ya, hampir lupa. Ustadz Iman menutup daun jendela kamar yang terbuat dari kayu karena sudah malam. Pak Yeri kan habis perjalanan jauh, jadi istirahatlah yang enak. Kalau mungkin nanti mendengar suara-suara berisik dari luar, cuekin aja. Suara berbisik. Pastor Yeri mengenyitkan dahi. Biasa para santri kadang suka iseng, jawabnya sambil tersenyum. Pastor Yeri membuka matanya. Ia mengerang malas menatap jam di tangannya menunjukkan angka 2.30 dini hari. Aduh, suara apa itu sih? Pastor Yeri menggosok matanya yang terasa perih. Ia terbangun karena suara-suara berisik dari tadi. Tok 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 tok. Seperti ada yang mengetuk pintu keras sesuatu dari luar. Pastor Yeri yang masih terasa lelah membekap telinganya dengan cara menegukkan bantal. Ia teringat dalam pesan Ustadz Imam berbalik, membelakangi jendela, mencoba tidur kembali. Tok 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 tok. Suara itu terdengar lagi, terus menerus. Pastor Yeri yang awalnya tak mempedulikan, akhirnya menyadari bahwa suara itu adalah suara ketukan di jendela kayu. Ia beranjak dari ranjang dan berjalan malas menuju jendela. Tangannya terentang hendak membuka gendel yang mengunci. Lalu hening. Pastor Yeri terdiam beberapa lama dengan tangan memegang kain grendel. Masih hening, tak ada suara apapun. Penasaran, ia membukukan badannya dan mengintip dari celah jendela. Gelap, namun cahaya lampu pondokan membantunya untuk melihat suasana di luar kamar. Ternyata tepat di depan jendela kamar ini ada sebuah pohon nangka besar. Tok 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 tok.
Pastor Yeri tersentak kaget mundur dari jendela kayu. Dengan cepat ia melepas grendel dan mendorong daun jendela itu terbuka. Hawa dingin yang terasa sangat basah seketika menyeruak masuk memenuhi kamar. Pastor Yeri menatap tajam di sekitarnya. Tak ada apa-apa, hanya suara jangkrik dan suasana malam pondokan yang tenang. Malam ini udara terasa begitu segar. Pastor Yeri merentangkan tangannya dan menarik nafas dalam. Lalu ia menghentikan wajah. Ia mencium sesuatu yang lain di udara, wangi bunga. Dan tiba-tiba saja ia mendengar suara seorang perempuan yang sedang bersenandung tembang Jawa. Pamintaku ni masih tawase anut runtut tansah reruntungan ing sarino saharine datang kinggang sarambu. Suara lembut dan begitu terdengar merdu. Suara yang sangat mendayu, namun entah kenapa justru membuat Pastor Yeri merinding. Pastor Yeri memincingkan mata ke asal suara dan menangkap sesuatu di atas. Di antaranya rimbunnya daun pohon nangka. Seorang perempuan bergaun putih panjang sedang duduk membelakanginya, berayun-ayun di dahan pohon. Ia berayun menggunakan rambutnya sendiri yang sangat panjang membelit dahan pohon nangka. Pastor Yeri mematung menatap sosok itu. Jantungnya berdebar kencang seiring kepala perempuan itu yang mempertahan menoleh, lalu terbalik menatap ke arahnya. Refleks Pastor Yeri menutup daun jendela dan mengunci grendelnya. Ia berjalan sedikit menjauh dari jendela. Tangannya bergerak membentuk tanda silap, lalu ia mengatupkan tangannya. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, tidak takut bahaya sebab engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat gada. Tok 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 tok. Kali ini Pastor Yeri benar-benar tak memperdulikan suara ketukan itu. Ia berusaha berdoa dalam hati. Suara ketukan di daun jendela teras saja terdengar tak berhenti. Kali ini bersama dengan suara cekikikan yang seolah menggema di dalam kamar. Bu Firda membuka matanya dan meregakkan badannya sejenak. Ia berduduk di ranjang setengah sadar dan mendapati Ulfa, Bule, dan Suster Lena yang tertidur di dekatnya. Keempatnya tertidur dalam ruangan yang agak luas dengan beberapa ranjang di dalamnya bersama santri perempuan lainnya. Bu Firda tersenyum. Tidak beramai-ramai begini sedikit mengingatkan saat masih menjadi santri di tempat ini selama beberapa tahun lalu. Bu Firda meraih jam tangannya yang letakkan di meja. Jarum menunjukkan pukul 3.15 dini hari. Waktu subuh masih sekitar 45 menit lagi. Terlalu tanggung untuknya kembali tidur. Bu Firda beranjak turun dari ranjang. Ia mengikat rambutnya dan mengenakan kerudung, lalu berjalan keluar kamar. Pemandangannya di hadapannya ini sangat dikenangkan. Bangunan pepohonan dan semuanya. Ia menggosok lengan dan pipinya karena dingin. Kabut tipis menggelait memenuhi area pondok yang terletak di tengah kebun teh itu. Bu Firda melangkahkan kakinya, berjalan menyeberangi lapangan menuju surau, lampu yang dipadamkan sebagian. Ia berjalan hingga tiba depan surau dan melihat ke arah dalam melalui jendela besar. Loh, kok sepi? Bu Firda nampak mengenyitkan dahi. Selama ia mondok di sini, pada jam-jam segini biasanya selalu ada setidaknya 10-15 santri yang melaksanakan sholat sunat tahajud atau mengaji sambil menunggu waktu subuh.
Bu Firda mengangkat bahu dan berjalan menuju tempat wudhu. Ia menyikap kerudungnya dan melipat lengan bajunya. Lalu ia memutar salah satu keran yang berjajar. Air mengucur deras dari keran di hadapannya. Bu Firda segera membasuh tangan untuk merasa airnya. Dinginnya, Bu Firda tersenyum. Sudah lama rasanya ia tak merasakan air wudhu yang sedingin. Rasanya seger. Setelah menangkup air dengan kedua tangannya, ia pun membasahi wajahnya yang bersih. Lalu ia melanjutkan proses wudhunya dan membasuh bagian-bagian lainnya tubuhnya. Dari balik tembok, tepatnya pada waktu wudhu laki-laki, terdengar suara air keran yang mengalir. Bu Firda yang telah selesai berwudhu nampak tengah merapikan kerudungnya sambil tersenyum. Berarti sudah ada santri lain yang terbangun. Lalu ia berjalan menuju ruangan utama suro dan mengambil mukena yang tersedia di bagian belakang ruangan. Ia pun berdiri mengambil tempat agak di tengah karena ruangan itu sangat sepi. Ruangan suro ini masih seperti dulu, bersih dan harum oleh aroma pewangi yang menggantung di beberapa kipas angin. Bu Firda tengah mengenakan mukenanya. Ia baru menyadari ada seseorang laki-laki yang sedang berdiri di depan dekat tempat imam. Oke ya, itu tadi cerita dari Stigmata. Ditunggu part selanjutnya. Oke.